Pak sejati ini jalur Pantura usul daerah saya Subang, dari sini Merawang, Subang, Indramayu, bukan berarti daerah lain tidak ada nih model kayak gini. Ini khususnya daerah ini masih saya temukan ada membawa gabah di koper, bawa gabah di koper, nanti buat diaburin ke burung dara yang ada di Arab, biasanya di lantai masjid di sekitar Nabawi, di sekitar Haram. Nanti berkah panennya bakal untung. Tinggalkan setelah haji, tinggalkan yang kayak gitu-gitu. Mulailah Al-Quran, segala-galanya Al-Quran. Maklum di kita ini, khususnya kita di Pulau Jawa, banyak pakem. Ada Puanci, ada Puami, ada Rondo Warsito, ada Islam Kejawen di Jawa, ada Islam Keraton, Islam Kejawen di Jawa. Di Sunda ada Sunda Wiwitan, Gubernur Panjenengano. Itu sekampung dengan saya, lahirnya di Subang, beliau malahan ketika semester 6-nya Al-Fakir yang masih kuliah, beliau di SLH Purwakarta. Itu Sunda Wiwitan asli. Terjadi sinkretisme, Quran dipedomani, primbon juga diyakini. Syukurannya setelah dilantik gubernur, syukurannya yang begitulah, acong-acongan kayak gitu ke kereta kencana yang dihias segala macam. Kalau mau panen bikin ancak, bikin pupuhunan, kata orang Sunda Wiwitan, pupuhunan. Di pojok sawah ada sesajen kecil, terus rumah tidak ngadep ke barat, tidak ngadep ke timur, hanya ke utara dan ke selatan. Ada unsur alamnya, baik bambu maupun kayu. Coba beliau persis rumahnya di Subang, di Dabuan. Di kampung itu bersih semuanya, bersih, apik, tertata rapi. Cuma itu janur. Ini Al-Fakir sengaja mau menyampaikan karena sekarang masyarakat lagi gundam dengan istilah singkatnya KDR. Banyak orang Jawa Timur mau tukar gubernur, orang Aceh mau tukar gubernur, ibu-ibu hamil hindar jauh-jauh pengen dipoto bareng. Wah, pokoknya lagi ngigo orang sekarang. Maka saya bahasakan begini di setiap pengajian seperti ini. Ibaratkan bunga mawar. Ibu bapak silakanlah menikmati indahnya bunga mawar di taman. Cuman hati-hati tertusuk durinya. Silakanlah menikmati, banyak gebrakannya, termasuk pajak bebas. Gebrakan pertama sekarang diikuti sama Banten, sama Jawa Tengah, pada diikuti. Banyak di mana-mana bikin ikut-ikutan, bikin satgas anti premanisme karena mau masuk kerja di swasta aja, di PT aja duit 3 juta, 5 juta sebagainya. Yang lain ikut-ikutan. Gabus-gabus seumur hidup, gabus katanya, kata orang dalam sejarah Indonesia belum pernah ada gubernur
datang ke gabus ini sampai kecebur ke kali. Sekarang lancar, kemarin ada hujan gede lagi lancar. Gak pernah. Silahkan menikmati, cuma hati-hati durinya, jangan tertusuk durinya. Silahkan. Dulu sahabat siapa tuh yang menemukan ibu-ibu lagi ngerebus batu menghibur anaknya supaya tidur? Siapa tuh? Sahabat Umar lah persis. Coba musim sahur kemana-mana keliling, ada nenek-nenek yang cuma timbang sama garam ditenyum, diseduh air, makan di musim sahur untuk marah keliling kemana-mana, keliling kemana-mana. Harusnya orang Islam benar yang kayak gitu. Saya bukan jelek-jelekin Islamnya, karena hidup saya itu 30 tahun pesantren, perguruan tinggi. Waktu S2 doang saya kuliah di umum, semuanya agama. SD aja saya madrasah agama Islamiyah, tidak iya saya. Terus coba lihat di negara-negara yang notabene Islam, di toilet pun merokok mana-mana. Coba giliran ke Jepang, ke Korea, coba lihat giliran instansi umum yang jauh dari agama, perguruan tinggi yang jauh dari Islam, malahan bersih. Wah, giliran Islam. Coba lihat untuk kalangan tertentu, Islam tertentu, saya nggak nyebut NU-nya ya. Coba lihat, pada gosong bibir kiai. Saya ceramah kemarin halal bihalal, saya diundang, saya berceramah. Apa nggak merasa dosa kalian para kiai? Orang tua murid ribuan, ngirim santri, ngirim anaknya orang tua murid dari rumah ke pesantren, belum kotor bibirnya, belum ngerokok, belum segala macam. Giliran pulang pada ahli hisab semuanya teraspirasi dari kiainya. Apa itu enggak ditanya nanti di akhir? Saya itu berhenti ngerokok itu tahun 2000 Pak. Bukan karena penyakit, niat aja berhenti. Tulis kantor meja saya itu habis pakai bekas rokok ini, simpan lupa gara-gara ngetik, tadinya mejanya bakarkan dikit-dikit, baju pada bolong, tukang rokok. Nggak susah kalau niat, berhenti aja, minta aja pertolongan agama Allah. Kalau berat bisa asal niat. Balik lagi itu sudah wiwitan Pak, jelas banyak pakem-pakemnya itu, aturan-aturannya banyak ya. Persis saja seperti Bapak orang Kuningan, di Kuningan ada Sunda Wiwitan, di Garut Kampung Naga Sunda Wiwitan, terus Banten Baduy, yang sekarang lagi berjuang di MK belum disahkan, minta supaya agama mereka disahkan, dilindungi undang-undang Sunda Wiwitan. Ini semua yang hadir di sini jangan-jangan produk kejawen nih. Lahir di orang Islam, cuman Islamnya sudah, memorinya sudah penuh dengan pakem. Mas Sinten, siapa namanya? Paijo. Pok itu 11, I itu setunggal, Jo itu 13. Hari kelahirannya wetone dinopo Sabtu naktune songo. Ini calon pengantin perempuannya Pai 6, Pai itu 11, I itu setunggal, 6 itu nok itu kali. Terus hari kelahirannya Jumangan 6
naptunen jumlahkan, sudah dijumlah, sudah dibagi 7, punjule pinten, punjule setunggal sae pendaringan kebek, punjule pinten, punjule kali sae Ratu Sabdo Pandito, punjule pinten 3 sae Semar Mesem, punjule sekawan sae Satria Lumaku, asal jangan punjule gangsal 6 dan 7. Coba saya tolong bubaran ngaji nanti cari di BSK rumah nomor 13 hotel, cari angka 13. Developer nggak bikin karena ngapain, nggak laku. Kenapa? Karena masyarakatnya sinkritisme, monggo Islam tapi dipercayai itu primbon. Feng Shui angka 13 itu angka siap. Padahal gaji padahal gaji ke-13 menguntungkan. Coba kan kurang ajar itu, nggak jujur. Jangan mesem-mesem Pak, ini soal akidah. Bahwa mati nas Allah berbicara, Allah tidak mengampuni dosa musyrik, Allah masih berkehendak mengampuni selain musyrik. Jangan mesem-mesem. Ayo coba lihat, coba rumah yang mau dijual yang tusuk sate, coba kalau nggak laku lampunya. Ayo, saya mau ngomong apa? Kita ini dari mulai di dalam kandungan sampai mati itu ada sinkritisme, percampur bauran keyakinan. Dari mulai dalam kandungan kudu digantungin peso lipat dan ya, gunting, udah sekalian akad laras panjang gantungin, udah akui. Ayo, loh kok saya hafal banget kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat, belajar yang kayak gituan. Kenapa? Persis seperti kita mendengar berita kriminal, bukan untuk bukan untuk ditiru, hanya untuk menghindari akidah-akidah yang menyesatkan. Itu makanya dipelajari Fakultas Usuluddin Akidah Filsafat 4 semester. Ada Zoroaster, ada Lea kalau di Amerika, dipelajari itu di fakultas itu. Jurusan Akidah Filsafat. Wah, di kita ini udah. Ketika kita belajar Quran seperti ini aja udah mulai ada yang ganjel di artinya. Kayak gitu. Nah, ada apa itu? Quran Sunnah kenapa susah masuk? Karena memorinya sudah penuh dengan yang kayak gitu. Supaya ini Quran dan Sunnah masuk, caranya gimana? Delete. Paham? Pelajari itu kitab, judulnya Al-Ankar, tafsirnya tafsir An-Nasfi, kemudian kitab yang lainnya namanya Tibbun Nabawiyah, pengobatan versi Nabi. Coba pelajari itu, doa apa yang tidak ada? Doa bisul-bisul ada dari Nabi. Untuk usir jin kayak pindahan rumah kayak yang disebut neruan ada di situ. Kenapa? Islam sudah sempurna kok. Al-Maidah ayat 3. Kitanya aja yang nggak mau tahu. Habis kalau nggak begitu-begitu suka terjadi anu-anu kan gitu kan. Udah akulah di hatinya ada yang ingin ke situ. Kalau tidak begitu suka terjadi anu-anu di kampung saya udah biasa. Mulai ngeyel kan. Ada apa tuh Quran susah masuk? Nih ingat, hadis qudsi menyatakan Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, bergantung pada sangkaan hambaku kepada. Yang nyangka begitu, ya begitulah dikabulnya mau. Walaupun itu bentuknya
Idraj Al-An'am ayat 44. Saya pernah nanya, saya ini menantu orang Banten Pak, orang Ciomas, Gunung Ciomas, ke atas, desa Barumbu, desa Kaduberu, kampung Barumbu, kecamatan Ciomas, Banten. Tukang bikin golok, banyak yang anti golok segala macam, banyak yang suka main debus. Apa pernah jebol? Sering. Kapan itu? Kalau kurang yakin, itu jadi keyakinannya ini yang dikabulkan. Saya pernah nanya ke tong setan itu yang muterin motor, muterin tong itu. Saya tanya, Mas pernah jatuh? Sering. Kapan itu jatuh? Kalau lagi kurang yakin, pas. Makanya iman kepada Allah juga perlu bulat. Kalau separuh-separuh gitu tuh miring, jangan-jangan, lebih takut sama jangan-jangan yang belum tentu ketimbang yang pasti-pasti. Yang pasti di kanan ada Rocky, di kiri ada Atin, di belakang ada Israel, ngintil kemanapun kita pergi. Yang jelas Allah lebih dekat dari semua yang dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Al-Quran. Aku, kata Allah, lebih dekat kepada hamba ketimbang bulat leher. Kenapa enggak takut dengan yang pasti-pasti, yang suka ditakutin, yang jangan-jangan? Ini rumah udah lama enggak ditempatin, jangan-jangan. Ini pohon asam rada gede, jangan-jangan. Karena keyakinannya ya suka dikabul, Pak. Karena keyakinannya itu jangan-jangan makin kuat. Iya benar, suka ada. Karena keyakinannya. Orang yang keyakinannya buruk, ya daun pisang aja kelihatan. Padahal daun pisang lambai-lambai kelihatannya apa itu? Saya pernah dialog sama orang yang tapak. Tahu tapak? Bahasa Jawanya topo. Odok ulur, odok kodok seperti bantal katanya. Oh ternyata yang suka ngegoda dalam bayangan dia itu sesuatu yang dia takuti. Tiap orang yang tapak di situ lain-lain godaannya. Ternyata yang menggoda itu, yang menakut-nakutin itu adalah bayangannya sendiri. Ada ular gede banget, dicolek, ada yang rajin dicolek pakai kapur siri. Tahu-tahu udah siang, betis sendiri. Dan nanya dunia begitu ke saya, gak usah kuliah lagi di Fakultas Usuluddin, 4 semester, Pak. Semuanya ada, di Amerika juga ada Lea, di Brazil, di mana-mana tuh pemain MMA, ada UFC, itu musuh-musuhnya Habib Nurmagomedov. Islam itu dari Dagestan itu banyak yang pakai dukun-dukun begitu, tumbang kabeh. Islam Magomedov, Habib Nurmagomedov itu Islam, semuanya orang Islam. Ada yang namanya Islam malah. Islam Nurmagomedov juara semuanya di UFC. Itu udah ritual segala macam dari. Apalagi dia gemes kepada yang membela Palestina, membela Israel. Wah, lebih gemes lagi. Di mana-mana ada. Nah, hati-hati kalau sudah haji ya Quran lah mulai. Jangan kembali lagi kepada yang demikian. Di kita banyak, sampai ada sekaten, ada pesta laut, ada gerbek anu di Jawa banyak gerbek. Habis lebaran ini kan banyak gerbek, Pak. Berebut ketupat, saling timbuk, aduh kenapa nggak parasmanan aja gitu, supaya nggak keinjek-injek makanan. Ya Allah, tradisi. Bahkan ada terawih 23 rakaat 7 menit apa 5 menit, sudah kayak capung mandi.
Ditanya sama TV One, oh ini sudah ada istiadat kami turun temurun, ya udah jangan diributin, mereka sendiri sudah ngaku adat, jadi bukan agama. Nanti bukan agama, ngaku sendiri kok, nggak usah diributin. Paham ya ini kira-kira? Jadi haji mabrur yang kedua butuh kembali kepada fitrahnya di bidang akidah. Paham ya? Al-Fakir tiap kali ngebimbing haji itu ada aja Pak. Nih ada yang loncat ngejambret kiswa sampai ditahan sama Sirto Arab gara-gara sobek kiswa pakai jimat di dompet. Ada satu saat pernah yang Masjidil Haram dikerubutin, aduh malu, memalukan banget. Asyik Sofwan, haji jamaah juga. Ini jamaah itu gimana katanya? Waduh, malukan banget. Sama saya tanya, kenapa Mas? Yang dicium itu Hajar Aswad, bukan yang itu wangi Kiai. Wangi. Akhirnya saya juga penasaran ikut-ikut. Karena saya cium bener wangi, cuman main otak saya dirorot tempat penyimpanan sendal di Masjidil Haram, saya dirorot pakai pijakan, dicium yang di atas, ternyata tidak wangi, main otak saya. Makin banyak orang mencium, memegang, pasti bakal wangi, makin tambah wangi. Kenapa ya? Jawab, setiap orang mau berjamaah selalu pakai minyak wangi, yang belum wangi, yang belum dipegang. Tidak. Hanya iman angin-anginan, nggak main di akal yang kayak gitu, Pak. Ya tambah banyak orang yang cium, yang megang, meluk, ya tambah wangi loh. Orang setiap orang pakai minyak wangi. Paham tidak? Aduh, akidah angin-anginan. Makanya banyaknya umat Islam tidak membuat takutnya orang kafir. Islam karena kata Nabi kabusah sahil, persis seperti buih di lautan, tergantung angin yang meniup dari mana. Ya kayak gini katanya mayoritas di Indonesia. Ya kayak gini, angin-anginan. Angin-anginan. Ya Allah, dari Islam seperti itu, mengharapkan sampai jiwa rakyatnya dipersembahkan untuk Islam. Jadi wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran step by step. Hari ini ngerti, hari ini mencoba untuk melaksanakan itu. Dan jangan pernak-pernik lagi. Banyak kalau disebutin semua, termasuk coba kalau habis maghrib ke warung-warung kecil kami 5, coba beli silet sama jarum, coba potong nih tulangnya saya kalau ada yang ngasih. Udahlah disebutin, udah sampai subuh nggak selesai. Tuh habis, dipersingkat 2 lagi. Ciri haji yang mabrur yang kedua adalah warito bil qalil, qanaah, qani'an bil yasir, merasa cukup atas pemberian Allah, bukan tanpa usaha. Setelah kita berusaha, itu ikhtiar, hasilnya pemberian dari Allah, syukuri. Kenapa? Kan suka ada yang gini kalau di kampung saya, itu haji berangkat gelap, yang nggak ingat mati kan. Jadi buku dunianya dikurangi, tinggal orientasinya akhirat. Yang terakhir, wal isti'dadu biyaumil adil. Isti'dad, kata orang Jawa, ngumpul-ngumpul sangu. Kalau bapak tukang bisnis, waktu adalah uang. Nah, bagi haji mabrur, waktu adalah pahala. Selalu bertanya,
Nih sebelah kiri, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini suka ada desiran, kepengen bujur, kepengen takwa, suka ada lintasan di hati. Kalau kepengen gini contohnya, mau ke pos, kata yang sebelah kiri, sebelah kanan nanya, ngapain ente ke pos? Lah biasa ngobrol. Kira-kira Allah ridho apa tidak? Selalu begitu. Usaha ini kira-kira Allah ridho apa tidak? Mau melakukan ini ibu-ibu aja mau pakai baju ini kira-kira Allah ridho apa tidak? Selalu orientasinya itu haji yang mabrur, bukan giliran pulang haji malah tambah gila. Usahanya lebih perempat gelap, pulang gelap, sholat buru-buru tertib, pakaian buru-buru tambah bersih, pulang haji udah bau keringat segala macam, usaha tambah gila, celana sampai melinting-linting, keinjek-injek, dipanggil sama organ tunggal mau tambah nyawernya. Pak Haji aduh kaleben. Karena itu mohon maaf metodenya sambil humor, jauh-jauh dari metode hikam, mohon maaf. Cuma nyelekit dia ujungnya pada dalamannya celit begitu. Ya sengaja pakai metodenya humor. Jadi soal masalah mawar merah, silakan menikmati indahnya mawar merah. Cuma ingat hati-hati tertusuk durinya mah buang. Awas. Kenapa? Karena kalau kebatilan sudah dipegang sama orang yang berkuasa, lebih efektif nular kepada masyarakat. Paham ya kira-kira? Beliau itu begitu, belum tahu aja kalau saya punya bukunya di rumah, kalau bapak bacanya persis seperti kejawenan itu biasa, keris, nyumbang, mandi, segala macam, banyak pantangannya, tidurnya, apanya. Ini beliau tidurnya ada pinggir kali, tidak boleh menikmati kayak orang hibrid aja, tidak boleh nikmat gitu. Justru disitulah disiksanya. Kebangun tidak boleh selesai. Kenapa? Karena supaya urusan dunia itu tidak berkesudahan, terus mati. Nah, sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.